terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini yang sudah memberikan mimbar ini bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini. Kita bersyukur bahwa katong ada sampai saat ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun berkata bahwa dia kuat karena kekuatannya, tetapi dia pasti berkata bahwa dia kuat karena Tuhan memberikan dia kekuatan. Puji Tuhan. Seberapa banyak anak-anak muda yang hadir pada malam ini? Coba bisa melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebagian besar malam ini hadir adalah anak-anak muda. Bersyukur bahwa dalam masa mudamu engkau sudah mengerti dan memahami bahwa Tuhan harus lebih utama dari semuanya. Puji Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama malam ini. Terambil dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Semua anak-anak muda yang hadir di sini bangkit berdiri dan membaca. Kalau ada orang tua yang masih menganggap masih kuat, masih muda, silakan berdiri juga, tidak masalah. Tapi semua anak-anak muda yang hadir malam ini, kita akan baca bersama-sama. Saya juga masih muda sih. Ya, Amsal 23 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Siapapun yang ada di ruangan ini ataupun di luar sana, bahwa semua kita punya cita-cita, benar? Ya, semua kita punya cita-cita. Tentu sebagai anak-anak muda malam ini yang hadir, kita semua punya cita-cita dan harapan masa depan yang ingin kita capai sehingga kita ada di bangku pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMU, kuliah dan selesai. Dan setelah itu kita mencari pekerjaan. Sebagai pemuda Kristen, saya berharap bahwa kita berdoa siang dan malam agar cita-cita kita bisa tercapai. Tetapi saya mau katakan bahwa doa tanpa usaha juga tidak ada arti apa-apa. Kita berdoa tapi kita juga berusaha. Kita berdoa hanya tinggal di kamar saja, kita akan tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tetapi kita berdoa dan kita berusaha, kita yakinkan bahwa kita pasti akan mencapai cita-cita yang kita harapkan. Namun dalam proses mencapai cita-cita, seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, sekali lagi. Namun dalam proses mencapai cita-cita, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan yang ada. Walaupun anak-anak muda dengan begitu semangat menggebu-gebu, namun tantangan-tantangan kehidupan, ya, tantangan-tantangan dalam kehidupan sering membuat kita jatuh. Tantangan demi tantangan yang kita alami dan kita hadapi seringkali membuat kita lemah dan kita tidak melihat bahwa saya harus berusaha supaya bisa mencapai cita-cita atau harapan-harapan yang ada. Ada yang menilai bahwa kegagalan merupakan sebuah takdir, ya. Ada yang menilai bahwa kegagalan itu sebuah takdir. Kita harus menerimanya. Beta mau ingin bilang bahwa iya benar. Tetapi kita tidak bisa melawan takdir. Namun kita harus bersyukur karena masa depan yang penuh misteri. Dan kita tidak tahu seperti apa takdir masa depan kita. Ketidaktahuan kita itu, kita harus membuat atau
Ketidaktahuan kita itu memacu kehidupan kita supaya kita berusaha lebih semangat lagi untuk mencapai hari esok. Ketidaktahuan kita untuk melihat masa depan itu membuat kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk bisa mencapai atau menyambut hari esok yang penuh dengan harapan. Mengapa? Ada janji Tuhan melalui firman Tuhan yang sama-sama kita baca tadi, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya, beta ingin ada sebuah kalimat yang beta ingin katakan seperti ini. Jangan menilai seluruh kehidupanmu hanya dari satu kejadian. Ingat, jangan menilai, sekali lagi, jangan menilai seluruh kehidupanmu hanya dari satu kejadian. Jangan menilai satu kejadian hanya dari satu sisi saja. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan kita menilai bahwa itulah kegagalan yang saya alami. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan cepat-cepat kita menilai bahwa itu takdir beta. Mungkin beta susah bisa bikin apa-apa. Tetapi anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa depan? Hanya sedikit dari anak-anak muda yang benar-benar memiliki pandangan masa depan yang lebih baik. Hanya anak-anak muda Kristen yang percaya kepada Kristus yang mempunyai masa depan atau memiliki pandangan tentang masa depan yang lebih baik. Dan ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang akan kita belajar malam ini supaya kita semua anak-anak muda harus melakukan supaya kita bisa melihat masa depan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tetapi mulainya dari mana pertanyaannya? Kita mulai dari mana? Mulai dari hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Harus memiliki keyakinan yang teguh. Kita mulai dari itu dulu. Harus memiliki keyakinan yang teguh. Hal pertama yang harus kita miliki oleh seorang anak muda adalah keyakinan yang teguh. Iman percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak pernah hilang. Kita harus mengimani bahwa Tuhan yang kita percaya bukan saja Tuhan yang sekedar berjanji, tetapi Dia menepati janjinya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak pernah hilang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengharapkan bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Asalkan engkau benar-benar percaya dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali sebagai anak-anak muda, kita memiliki keyakinan yang tinggi akan kemauan diri sendiri. Kita memiliki percaya diri, yang istilah anak-anak muda bilang pede. Percaya diri, itu tidak salah. Tapi jangan sampai keyakinan yang tinggi, kemampuan dari diri kita tanpa harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, kekuatan manusia, setiap orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah dia. Itu firman Tuhan, bukan beta bilang. Oleh sebab itu, mari kita punya kemampuan, kita punya percaya diri. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia akan menuntun kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri tidaklah cukup. Ya, untuk mencapai masa depan tidaklah cukup. Kita butuh kekuatan yang lebih besar dari yang dapat kita pikirkan. Tetap teguh berdiri menghadapi badai kehidupan. Sekali lagi beta ingin, kita butuh kekuatan yang lebih besar. Dan kekuatan lebih besar itu datang dari Tuhan.
Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memiliki kekuatan yang besar selain Tuhan. Karena manusia seringkali mengerjakan sesuatu, dia gagal, karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita biasa melibatkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan melihat atau mencapai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Beta ingin bilang begini, tanamkanlah dalam hati keyakinan dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tanamkanlah dalam hatimu dan meyakinkanlah dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang jawaban doa itu terlambat bagi kita, bukan berarti dia tidak mendengar kita. Kadang-kadang dia menjawab kita. Kita menginginkan hari ini, tetapi Tuhan tahu lebih terbaik lagi dalam hidup kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut, tetapi baiklah kita memandang kepada Tuhan. Tuhan berjanji dan Dia pasti akan menepati janji tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan tepat bagi kita. Itu luar biasa. Bagian yang kedua, siap diproses. Ya, selain kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, kita siap diproses. Kehidupan ini bukan hidup mulus-mulus saja, ada proses yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang benar-benar instan dalam dunia ini. Sama hal dengan usaha yang membutuhkan waktu, kerja keras. Sebagai seorang pemuda, kita siap diproses dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kita siap untuk diproses. Setiap anak-anak muda yang tidak mengizinkan hidupnya diproses, dia tidak akan mencapai keberhasilan yang akan dia capai. Setiap anak-anak muda yang tidak memberikan dirinya diproses, saya bilang begini bahwa untuk mencapai sarjana banyak proses yang harus dijalani. Mulai dari TK ini di bidang sekolah. Setelah kuliah ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi ketika dia sudah mau akhir-akhir, sudah mau wisuda, pergi ke dosen-dosen yang tanda tangan. Aduh, betapa pusingnya dia. Sudah tanggal wisuda ditetapkan, diundur lagi. Banyak proses yang harus dihadapi. Pahit manis kehidupan, semua itu berharga bagi engkau. Jangan engkau lari dari proses. Jangan engkau berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Engkau tidak bisa karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Tetapi engkau bisa ketika engkau mengandalkan kekuatan Tuhan. Engkau kuat ketika engkau mengandalkan kekuatan. Nikmati, beta bilang nikmati setiap proses kehidupan dan belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Banyak orang berkata, ketong nikmati proses itu yang seperti bagaimana ya? Sedangkan proses itu kadang-kadang menyakitkan dalam hidup kita. Tapi beta mau bilang begini, melewati proses bersama dengan Tuhan, walaupun ada air mata, tapi ada kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan secara khusus. Secara khusus. Ada satu lagu lama, bukan lagu rohani ya. Ada satu lagu lama yang berkata seperti ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Terus ada yang tahu? Lanjut. Wow, berarti semua. Lagu ini berkata, ini dunia berkata, Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tapi firman Tuhan berkata, engkau jatuh tapi engkau tidak pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan menopang engkau. Terus kalimat yang berikut tadi bagaimana? Kalimat yang berikut.
Luka dalam. Ketika engkau terluka, ketika engkau terluka, lagu ini bilang luka dalam, kepahitan hati, kita mau bilang gitu. Tapi ingat, Tuhan bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Terus lanjut. Jangan malu-malu begitu. Beta tahu semua pasti tahu nih. Oh, Ibu Min bilang aku tersesat. Dan aku tersesat dan tak tahu jalan pulang. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Dunia menawarkan hal seperti itu, tapi firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kalimat yang terakhir. Aku tanpamu butiran debu. Kita tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak ada arti apa-apa. Lagu ini butiran debu. Dunia tidak memberikan jaminan bagi kita, tapi Yesus memberikan jaminan bagi kita. Kalau kita dengar lagu-lagu dunia, ya istilah orang tua udah bilang lagu-lagu dunia. Kalau istilah sekarang bilang lagu-lagu apa? Kalau lagu pop kan ada pilihan, ada jazz, pop, rock, kayak gitu. Lagu-lagu yang bukan lagu rohani. Kalau kita dengar itu terus, maka kita akan dihantui dengan kekecewaan, kebimbangan, tidak ada harapan. Tapi ketika kita duduk, merenungkan kebaikan Tuhan dan memuji Tuhan, maka di situ ada harapan-harapan baru. Dunia menawarkan hal-hal yang mengecewakan kita. Dunia menawarkan hal-hal yang akan membimbangkan kita. Tapi Yesus menawarkan hal-hal yang akan menguatkan kehidupan kita. Yesus menawarkan pengharapan baru di dalam Dia. Asalkan kita mau bergantung sungguh-sungguh kepada Dia. Senantiasa menanti pertolongan Tuhan. Sebagai anak-anak muda kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang ada, ya. Waktu yang ada ini, baiklah kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi diri kita dan juga bagi orang tua kita. Itu dulu. Karena anak-anak muda sekarang, mereka merasa mereka sudah kuat, mereka merasa mereka sudah luar biasa. Orang tua bicara pun, Bapak dan Mama itu hidup di zaman dulu. Katong hidup di zaman set. Ya sekarang set ya. Zaman sekarang. Bapak dan Mama saya ikut perkembangan. Katong ikut perkembangan. Tetapi perkembangan yang baik oke. Tapi kalau perkembangan yang tidak baik membawa engkau terjerumus kepada hal-hal yang tidak kehendaki Tuhan, maka engkau masa depanmu itu akan hilang. Tetapi ketika engkau berharap dan bergantung kepada Tuhan, masa depan itu ada. Masa depan akan menakutkan di saat kita memikirkan tanpa melakukan apapun yang harus kita lakukan. Sekali lagi beta mau bilang kalimat ini. Masa depan akan menakutkan saat kita hanya memikirkan tanpa melakukan apa-apa yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa mencapai masa depan yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Hal yang berikut, yang marah panjang mungkin. Berbagi kasih. Jangan lupa bahwa yang pertama tadi memiliki keyakinan yang teguh. Yang kedua siap diproses. Yang ketiga kita harus berbagi kasih. Tidak perlu kita kaya untuk bisa membantu orang lain. Tidak perlu tunggu hebat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kita berkata kita tidak memiliki apa-apa untuk membantu orang lain. Tapi saya ingin berkata, ketika engkau membersihkan rumah Tuhan pun, itu engkau sementara melakukan hal yang luar biasa. Ketika engkau berdoa bagi orang lain, itu hal yang luar biasa. Ketika engkau memberikan keputusan untuk melayani Tuhan di bidang musik, itu hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa kadang-kadang anak-anak muda berdoa, Tuhan berikan beta pekerjaan supaya ketika pekerjaan itu ada, beta akan melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Tapi ketika Tuhan memberikan pekerjaan, kau lupa kepada janjimu untuk melayani Tuhan. Itu ada. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa kepada komitmenmu kepada Tuhan. Dia menanti engkau. Ketika engkau mengalami masalah dalam pekerjaanmu, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam pekerjaanmu. Ingat komitmenmu bahwa ketika engkau sudah mendapat pekerjaan, engkau harus melayani Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan ketong semua. Mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memberikan semua apa yang kita inginkan. Tidak perlu tunggu hebat, tidak perlu tunggu bahwa beta mesti sekolah pendeta dulu, baru beta bisa ada di mimbar dan bisa berkhotbah. Tunggu beta belajar dulu, belajar menyanyi dulu. Ikut seminar musik dulu, beta ini dulu, beta itu dulu. Banyak alasan. Tapi Tuhan tidak mau engkau punya alasan. Tuhan hanya mau bawa dirimu untuk Tuhan. Itu saja. Jangan banyak alasan. Ketika engkau merasa sebuah panggilan dalam hidupmu, bahwa aku perlu membawa diriku untuk ada di hadapan Tuhan. Jangan tunggu ketika engkau sudah menderita dulu, sudah sakit-sakit di tempat tidur dulu, baru hamba Tuhan datang atau gembalamu datang, dan engkau bilang, tolong berdoa, kalau beta sembuh, beta akan setia dan melayani Tuhan. Dan Tuhan lihat, kalau itu betul tulus dari hati, Tuhan akan menyembuhkan engkau dan engkau siap melayani Tuhan. Kalau tidak, masih ada kasih karunia Tuhan, amato selesai. Saat kita tidak memiliki apapun, tetapi kita memiliki kasih untuk siap dibagikan. Yang tadi beta bilang, jangan tunggu katong kaya dulu, jangan tunggu katong berhasil dulu. Beta yakin bahwa semua katong punya kasih. Katong bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih dulu anak-anak muda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan jangan lupa engkau mengasihi orang tuamu. Supaya firman Tuhan berkata, kalau hormati orang tua, bisa dilanjutkan anak-anak muda? Sing dengar. Ulang lagi, sekali lagi. Kalau hormati orang tua, nah Tuhan akan memperpanjang usiamu. Ya, jadi itu mengasihi Tuhan. Jangan lupa kita mengasihi. Kadang-kadang orang sudah beta mengasihi Tuhan saja. Kalau orang tua nanti saja mereka ketong hidup sama-sama. Ingat, mengasihi Tuhan, tapi juga jangan lupa mengasihi dan menghormati orang tuamu. Membagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita lebih bermakna. Dan tentu saja orang yang menerima juga akan mengatakan, wow, luar biasa, apalagi ketika dia membutuhkan saat-saat itu. Saat kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, maka kita bisa mengubah diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita satu persatu. Mungkin kalimat ini berkata, kalaupun kita tidak bisa mengubah dunia di sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dulu. Baru orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk memiliki keyakinan yang teguh, siap diproses, membagi kasih. Walaupun ketiga hal ini sederhana, namun hal-hal ini penting sebagai motivasi pemuda atau anak-anak muda dalam menghadapi masa depan. Jangan takut dan khawatir akan hari esok, karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang. Yesus satu-satunya harapanmu. Firman Tuhan berkata bahwa harapanmu, masa depanmu ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yesus ada harapan.
Jangan engkau tinggalkan Tuhan hanya karena masalah sepele. Jangan engkau tinggalkan Tuhan hanya karena engkau beda, pasanganmu berbeda keyakinan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan dan engkau kecewa karena mungkin engkau melihat masa depanmu masih suram, belum ada cerah yang kau lihat. Tapi beta mau bilang, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan akan tetap memegang engkau. Dia tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau melepaskan tanganmu dari dia. Tapi dia tetap ada, terus memberikan, terus ada, terus memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan.